Jadi sesi kami merupakan pengurusan berasaskan community. Tapi sebelum itu kami memulakan masuk lebih dalam lagi. Kami ingin menerangkan dulu asasnya yaitu apa itu RI. Kamu tahu apa itu RI? Cakap-cakap RI semua ini kan? Ada yang anda tahu kan? Yang macam solar pun kamu tahu apa itu? Betul-betul apa itu solar? Itulah jadi kita mau masuk lebih dalam, kita mau tahu dia punya asas supaya kita tidak kena tipu apa nanti orang jual solar di bandar kan, dia akan tipu hidup-hidup kita membeli. Maka jadi untuk meneruskan sesi pada pagi ini saya menjemput juga rekan saya dari Todibung, Adrian, untuk membuat sesi pengenalan. Jadi saya pegang panas saja. Oke, terima kasih Liz. Selamat pagi. Sekali lagi, boleh panggil saya Bani lah. Panggil Adrian itu macam terlalu formal kan. Jadi sebelum saya pergi masuk kepada penerangan saya berkenaan dengan apa itu RI, tapi sebenarnya saya akan mulakan perkongsian saya pagi ini dengan bagi sedikit penerangan berkenaan dengan prinsip asas lah berkenaan dengan tenaga solar. Kita panggil RI itu renewable energy ataupun tenaga boleh diperbaharui, itu sebenarnya banyak teknologi dia bukan satu saja, bukan solar saja. Ada hydro, ada angin, asal tenaga yang tidak menggunakan minyak. Kenapa minyak nih? Sebab minyak nih kan minyak fosil, kita bahan api fosil nih sebenarnya adalah bahan yang tidak boleh diperbaharui. Kalau kita sudah bakar dia jadi asap, dia habis. Dia tunggu berjuta-juta tahun, mungkin berbilion tahun lagi baru ada balik minyak kan. Jadi situasi di bumi sekarang nih kan, kita di dunia bekalan minyak kita ini semakin habis. Sebab sudah kita beratus tahun kita gunakan arang batu, kita punya minyak, petrol dan sebagainya itu kan. Maka makin lama makin kita hisap dari perut bumi makin habis dia. Kan kita mau tunggu berjuta-juta tahun lagi. Bukan saja itu, setiap kali kita bakar kita punya petrol dan juga arang batu ini, asap dia pergi mana? Asap dia kan pergi udara. Dia kan di sana tuh, dia tunggu berjuta-juta tahun baru dia akan diserap balik oleh pokok dan juga bahan-bahan hidup ini dan masuk balik tanah. Oke? Jadi inilah terjadi sekarang nih apa yang kita panggil pemanasan global, dia bilang kan, kita punya cuaca sekarang tidak menentu. Tahun ini saja kalau kita lihat, kenapa hujan sepanjang tahun? Bagus atau tidak untuk kita nelayan nih? Mungkin baguslah untuk kamu sebab banyak udang datang kena bawa banjir. Tapi masalah dia kalau sungai banjir saja itu udang pun tidak dapat membiak, betul? Kan? Jadi karena isu-isu ini ada perubahan iklim ini, kita terpaksa, kita sebagai semua orang lah penduduk di bumi ini kan, kita ada satu bumi saja kan? Kita perlu bertindak, buat sesuatu. Ya, kita perlu buat sesuatu ini supaya keadaan ini diharapkan bertambah baiklah. Dengan cara itu kita mesti mau cari alternatif. Kan, kalau kita bilang tak boleh pakai petrol. Kalau kita macam tidak pakai petrol, apa kita mau pakai genset? Kan kita mau perlu tenaga juga. Kita perlu cari alternatif, ya. Jadi perlu cari alternatif. Jadi dengan itu timbullah banyak teknologi. Salah satu daripada teknologi yang banyak digunakan sekarang ada tenaga solar. Oke. Tapi sekarang nih kita guna tenaga solar, kita bilang ada solar panel, kan? Itu macam kaca tuh kita taruh di atap dan kita nampak boleh marak kita punya lampu waktu malam, kan? Tapi pernahkah kita tengok macam mana dia boleh terjadi begini? Pernahkah kita selami macam mana itu tenaga matahari ini tiba-tiba lampu waktu malam boleh marak? Matahari tiada sudah. Kan? Jadi tenaga solar ini sebenarnya adalah satu teknologi untuk apa yang saya panggil untuk mengumpul, simpan, dan menggunakan tenaga. Satu prinsip ini kalau kamu belajar fisik, dia bilang apa itu prinsip asas tenaga? Dia bilang tenaga ini tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Itu prinsip tenaga. Dalam bahasa Inggris dia bilang energy cannot be created or cannot be destroyed. Ya, itu hukum Newton. Oke.
Sebab kenapa dia tidak boleh dicipta? Sebab Tuhan sudah cipta dia. Manusia tidak boleh cipta lagi. Tuhan sudah bagi sama kita. Jadi untuk tenaga solar ini, jana kuasa yang dibeli oleh Tuhan adalah ini kita punya matahari. Dia sudah cipta matahari. Tidak perlu kita pikir-pikir mau cipta matahari kita sendiri kan? Oke? Dan tidak boleh dimusnahkan. Setiap tenaga yang keluar dari matahari ini, dia memang sudah tenaga. Kita kasih hancur dia macam manapun, tenaga itu tetap ada. Apa yang hanya kita boleh buat adalah kita boleh ubah bentuk tenaga itu. Daripada tenaga haba, pergi tenaga bunyi, tenaga cahaya. Tenaga semua itu, bentuk-bentuk ini semua tenaga sebenarnya. Dan paling asas sekali yang kita gunakan adalah tenaga, kalau manusia paling asas kita mau buat apa? Tenaga haba. Haba kan, kalau kita tidak ada haba, matilah badan kita ini. Kan? So, untuk hasilkan, contohnya saya ambil badan saya nih. Untuk hasilkan tenaga haba, saya mesti ada tenaga apa? Kimia, yaitu zat-zat. Nah, makan. Bukan sedap-sedap, udah enggak lah masuk sini kan. Jadi, tenaga kita di badan, kita akan tukar tenaga kimia itu menjadi tenaga haba melalui metabolisme. Itu satu contoh. Jadi, dalam tenaga asas solar ini, sama juga. Jadi, saya ambil ini satu metafora. Angkat sedikit. Nah, satu metafora nih, itu kuasa tenaga ini kan dia sentiasa matahari ini kan timbak kita, tanpa kita sadar, dia timbak apa yang kita panggil zarah-zarah halus ini, yang dipanggil foton. Ya, dia zarah ini bertenaga, dia atom, kan? Tapi mata kita tidak boleh nampak nih, oke? Dan dia bergerak dari berbilion kilometer ini sampai ke bumi. Dan mana-mana yang tembus atmosfera kita akan jatuh ke bumi lah dengan kita nampak. Inilah cahaya itu, foton. Nah, itu sebab kenapa kita panggil fotografi itu foto. Sebab kita tangkap foton. Jadi jadilah fotografi kan. Fotografi itu adalah seni cahaya. Oke, so cahaya, foton. Oke, jadi apa yang jadi ini adalah kan saya bilang ini adalah zarah ada tenaga dia kan. Dia ada positif negatif. Bayangkan kita kumpul dia. Oke? Kita guna corong, kita kumpul dia. Kalau dia bentuk air, hujan kan, kita ambil corong kan dan kita kumpul masuk dalam tangki. Ini saya boleh panggil kita kumpul tuh cara kita menangkap tuh sebagai guna solar panel kita lah. Kan? Jadi apa-apa cahaya yang kena dengan solar panel tuh dia akan kumpul, lepas itu dia alirkan, dia masuk dalam kita punya tangki. Tangki itu adalah kita punya bateri. Ya, mesti ada bateri. Kita boleh simpan. Kenapa kita perlu simpan? Kenapa kita perlu simpan tenaga itu? Sebab kita mau gunakan waktu malam, matahari tiada. Kan? Jadi kita perlu ada satu bentuk penyimpanan dia, supaya kita boleh guna waktu matahari sudah tiada. Kalau matahari ada, panel itu terus masuk sini boleh. Dari panel itu kan, kita tarik wire, terus masuk kita punya speaker ini, boleh jalan. Ya, tapi macam mana kalau kita karaoke waktu malam? Matahari tidak ada kan? Kita mesti ada penyimpanan dia, macam kita punya tangki lah. Okay? Itu satu konsep pertama yang kita mesti paham, yaitu kita mesti tangkap dan simpan untuk penggunaan. Oke? Kemudian apa yang kita tenaga tidak boleh dimusnahkan kan. So, apa yang telah berlaku adalah tenaga dari matahari itu coba kita kumpul, kita guna kita solar panel itu masuk dalam, kita simpan. Tenaga itu dari hilang. Dia cuma berubah bentuk. Daripada foton, dia tukar pergi. Dalam bateri itu ada apa? Siapa tahu apa dalam bateri itu? Timah, ada apa? Ada air, elektrolit kan. Itu kita panggil bahan kimia lah. Oke? So, bila apa berlaku dalam bateri itu sebenarnya bahan kimia. Yaitu kita tukar tenaga foton elektrik ini pergi tenaga kimia. Kan? Dia bukan elektrik. Dalam bateri dia bukan bentuk elektrik sudah. Dia bentuk tenaga kimia. Jadi bila kita mau guna sudah lagi, kita kasih keluar dari bateri, dia akan tukar balik jadi elektrik. Jadi hanya tidak boleh dicipta, cuma dimusnahkan, cuma kita boleh ubah-ubah, tukar bentuk dia. Jadi itulah teknologi.
solar. Kita boleh ubah bentuk tenaga matahari itu kepada bentuk-bentuk yang kita boleh guna. Oke? Paham kan? Oke? Yang kedua, konsep dia yang perlu kita paham ini supaya baru kita boleh cerita pasal solar ini adalah penggunaan. Tenaga ini ada limit. Apa yang kau tangkap itu saja yang kau boleh guna. Jangan bilang yang kau tidak tangkap masih di sana kau tidak boleh guna tuh. Kan? So, apa yang kau sudah kumpul, kau simpan, itu saja kau boleh guna. Oke? Next gitu. Oke? Jadi, contohnya lah, saya bayangkan ya, kita bayangkan yang titik-titik ini adalah vapor petrol. Kan? Petrol. Dia kumpul, dia masuk dalam ini kita punya petrol. Masuk dalam tangki. Jadi bila kita mau guna petrol itu sudah, kau tengok transformasi ini kan. Kalau kita guna sedikit, maknanya banyaklah, lama lah kita guna. Kau contoh kan, kalau kita bakar petrol itu dalam mangkuk kecil, kita bakar, kalau dia bakar perlahan, lama lah dia punya pembakaran tuh. Tapi kalau kita bakar dia terus banyak, sekejap, boom, habis. Kan? Jadi konsep dia adalah sejauh mana sistem ini boleh bertahan bergantung kepada penggunaan. Kalau kita punya penggunaan itu berat, besar, maka cepat habis. Jadi macam mana supaya kau boleh guna benda-benda yang besar? Maksudnya kita mesti kumpul yang lebih banyak lah. Jadi kau punya corong lebih besar. Kan, lebih banyak kau punya panel. Oke? Lebih banyak itu foton tuh kita boleh kumpul, masukkan dalam tangki. Kedua, jangka masa tuh. Kalau kita mau guna dia beberapa jam, kalau satu tangki kecil, kalau satu pilih pipe, mungkin lambatlah dia kan. Tapi kalau tangki itu kecil, cepat juga dia habis.